Baik, Sugih untuk para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Ya, kita bertemu kembali di hari Sabtu. Hari saya menyampaikan owada. Ya, sungguh selalu membesarkan hati, menggembirakan hati saya bahwa di setiap owada umat selalu memenuhi ruangan ini. Bahkan hari ini mungkin mencapai rekor baru kali ya Pak Budiman. Rekor baru ya. Yang datang ya hampir memenuhi nih. Ya, saya teringat dulu waktu menyampaikan owada pertama kali itu skopnya kecil ya. Waktu itu hanya berapa orang gitu. Sampai seperti hari ini bisa penuh ruangan ini. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan owada ajaran Buddha. Ya, jadi owada itu artinya nasihat atau instruksi itu ya, yang harus kita ingat-ingat, kita camkan dan juga kita jalankan. Ya, itu arti dari owada. Ya, jadi ini karena artinya begitu, maka seharusnya owada itu menyampaikan ajaran Buddha. Ya. Ya, kalau berkaitan dengan ajaran Buddha ini banyak sekali kan sebenarnya di sini itu, di Indonesia itu ajaran-ajaran atau ceramah-ceramah dhamma, tetapi sebenarnya tidak menyampaikan ajaran Buddha. Ya, jadi Anda harus merasa bersyukur bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan ini Anda bertemu dengan ajaran yang ada di kitab suci dan kitab komentarnya ya. Nah, topik dari owada pagi hari ini adalah kebahagiaan pun tercurah kepadanya gitu ya. Nah, sebenarnya dari sutta yang nanti di bagian akhir akan saya sampaikan itu Buddha mengatakan bahwa seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang akan saya sampaikan nanti, maka kepadanya akan tercurah gandum, kekayaan, popularitas, kemudian juga kebahagiaan. Ya. Nah, tapi sebelum menyampaikan sutta tersebut, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah tujuan kehidupan Anda sebenarnya? Coba. Mungkin pagi hari ini menjadi momen yang tepat untuk merenung ya. Sebenarnya tujuan kehidupan Anda itu apa sih? Gitu. Tentu saja kalau saya simpulkan tujuan kehidupan Anda adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang seperti apa? Itu yang harus direnungkan. Apakah kebahagiaan yang terbatas hanya kebahagiaan duniawi dan itu pun juga terbatas hanya di dalam kehidupan kali ini saja? Ya, kalau Anda berpikir bahwa Anda hanya mengejar kebahagiaan di kehidupan kali ini saja, bisa jadi kehidupan Anda dalam bahaya karena Anda akan fokus terus untuk mengejar kebahagiaan, mengejar kekayaan, mengejar popularitas dengan cara menghalalkan segala cara. Bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu dan itu kan tidak baik ya. Banyak juga orang berpandangan yang keliru bahwa kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan itu harus dikejar, ya kan? Banyak orang yang berpikir seperti itu, bahwa semuanya harus dikejar. Tetapi Anda sadar nggak bahwa kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan itu bukan efek, itu bukan sebab, itu adalah efek. Jadi kalau Anda mengejar kebahagiaan, Anda mengejar satu efek, ya. Yang Anda kejar adalah efek dari satu sebab. Seperti misalkan begini contoh gamblangnya. Kayaknya agak berdengung ya, berdengung. Contohnya begini, kalau Anda katakanlah kebahagiaan itu adalah, yang Anda kejar itu adalah buah mangga. Kalau Anda mengejar buah mangga, ya,
Mana yang lebih bagus, mengejar buah mangga atau mengejar untuk mendapatkan benih mangganya? Kalau menurut ajaran Buddha, apa yang harus Anda kejar? Anda harus terus-menerus menciptakan benih mangga dan Anda tanam benih mangga tersebut, benar ya? Ya. Karena kalau Anda hanya mengejar buah mangganya saja, fokus ke pengejaran terhadap buah mangga, Anda bisa melakukannya dengan cara melanggar sila. Misalkan Anda mencurinya, ya, atau Anda mungkin dengan berbagai cara gitu melakukan karma-karma buruk yang lain gitu untuk mendapatkan mangga tersebut. Ya, tetapi kalau Anda fokus pada sebab-sebabnya, Anda akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk terus mendapatkan benih mangga dan kemudian menanam dan terus merawatnya. Dan Anda akan makin terampil, makin lama akan makin terampil. Oh, cara merawat benih mangga itu seperti ini, seperti itu. Tidak boleh terlalu banyak air, tidak boleh terlalu panas juga, ya harus dengan kelembapan yang khusus. Dan kemudian dijauhkan dari hama, seperti ini, seperti itu. Akhirnya Anda terampil di dalam mendapatkan buah mangga. Ya, jadi ini adalah perumpamaan yang harusnya cocok untuk Anda terapkan. Kalau Anda ingin mengejar kekayaan, Anda ingin mengejar kebahagiaan, yang Anda harus sediakan adalah sebab-sebabnya, bukan efeknya. Ya, kebahagiaan dan lain sebagainya itu efek dari satu sebab. Nah, sekarang sebabnya apa untuk bisa mendapatkan itu semua? Ya, saya akan quote satu sutta dari Anguttara Nikaya. Sutta ini judulnya Cakka Sutta. Cakka itu artinya roda, sutta diskursus. Ya, di dalam sutta ini Buddha berkata, Catari mane bhikkhave cakkani yehi samanagatanang dewa manusanang cakang watati. Ya, terjemahannya adalah, wahai para bhikkhu, Catarimani cakani, ada 4 roda ini, ya. Yehi samanaga tanang dewa manusanang, ketika para dewa dan manusia memilikinya, memiliki 4 roda tadi, maka cakang watati, roda berputar, ya. Di kitab komentar dijelaskan bahwa roda di sini artinya adalah pencapaian atau keberhasilan, sampati bahasa Palinya, ya. Jadi ada 4 jenis keberhasilan yang ketika para dewa dan manusia itu memilikinya, maka keberhasilan akan terus berlangsung, akan terus berproses, akan terus eksis, akan terus berputar. Ya, artinya kalau Anda memiliki 4 jenis roda ini atau 4 jenis keberhasilan ini, maka pencapaian keberhasilan akan terus berlangsung pada kehidupan Anda. Ya. Nah, kemudian sutanya berkata, dilanjutkan oleh Buddha seperti ini. Yehi samanagata dewa manusa na cirase wa mahan tatang we pulatang. Apapun nanti bogesu, artinya para dewa dan para manusia yang memiliki 4 roda tadi, ya, dalam waktu yang tidak lama, ya, akan mencapai mahantatang. Mahantatang itu akan mencapai keagungan. Wepulatang itu akan mencapai keberlimpahan. Bogesuk dalam hal kekayaan-kekayaan. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kekayaan, keberhasilan duniawi, ya, dan lain sebagainya yang nanti akan diuraikan di dalam sutta ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus berjuang untuk bisa memiliki 4 roda ini atau 4 keberhasilan ini, ya, 4 pencapaian ini. Gitu. Nah, kemudian Buddha bertanya, katamani catari, itu apa? 4 yang manakah? 4 roda yang manakah? Itu Buddha bertanya kepada para bhikkhu. Lalu Buddha berkata, pati rupa desa waso sapurisa wasayo atak sama panidi pube cakata punyata.
ada 4 rodanya yang harus Anda capai. Ya, ada 4 ini, yaitu yang pertama adalah Patirupadesawaso. Ya, pertama. Patirupadesawaso atau Patirupadesawasa itu artinya tinggal di tempat yang suitable, tinggal di tempat yang cocok, tinggal di tempat yang sesuai. Ya, nah tinggal di tempat yang sesuai itu seperti apa? Yatha Catuk parisa sandi santi, ya, maka tempat artinya begini. Ya, tak catuk parisa sandi santi itu adalah di tempat manapun di mana catuk parisa 4 kumpulan itu terlihat, maka Anda kalau bisa tinggal di tempat yang seperti itu, Anda mencapai roda yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, tempat yang tepat itu seperti apa? Tempat yang dimana 4 kumpulan, 4 majelis terlihat itu yang seperti apa? Apa itu yang disebut sebagai 4 majelis atau 4 kumpulan? Yaitu kumpulan para biku ada, kumpulan para bikuni ada. Tetapi kan zaman sekarang ini jadi kontroversi kan, karena ada sebagian negara Theravada yang tidak menerima bikuni lagi, dianggap bahwa bikuni sangga sudah punah. Tetapi ada yang masih menerimanya, seperti Sri Lanka, Thailand itu masih menerima. Kalau Myanmar kayaknya enggak menerima lagi gitu. Dianggap sudah tidak bisa dibangkitkan lagi sangga bikuni gitu. Nah, jadi kumpulan yang pertama adalah kumpulan para biku, kumpulan para bikuni, kumpulan para upasaka, dan kumpulan para upasika. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di tempat di mana 4 kumpulan ini terlihat, maka Anda memiliki roda yang pertama. Ya. Karena bikuni sangga dianggap sudah tidak ada, ya berarti 4 dikurangi 1. Ya. Kenapa? Kalau seseorang memiliki roda yang pertama ini, maka dia akan bisa mendapatkan pencapaian keberhasilan yang nanti akan disebutkan di akhir sutanya. Itu karena ketika Anda tinggal di tempat yang seperti itu, mudah bertemu dengan biku, mudah bertemu dengan bikuni, mempunyai teman upasaka upasika, maka kata kitab komentarnya, ini saya ambil dari kitab komentar yang lain, dari Manggala Sutta. Dengan eksisnya 4 kumpulan ini, maka 10 kebajikan juga eksis. 10 kebajikan itu apa? Dana, sila, bawana, apacayana, menghormati mereka yang lebih tua, weyawaca, kayak tim weyawaca, DBS itu, dan seterusnya. Ya, bayangkan kalau Anda tinggal di tempat di mana tidak ada biku, di mana tidak ada bikuni, katakanlah. Ya, bahkan istilah upasaka upasika saja tidak paham, tetapi KTP-nya agama Buddha. Kan banyak kan di Indonesia, begitu banyak loh. Terutama ketika saya dulu masih suka keliling di pelosok-pelosok di Sumatera, di mana itu, Sulawesi begitu. Ya banyak itu saudara-saudara kita KTP-nya Buddhis, tetapi dia tidak tahu istilah upasaka, tidak tahu istilah upasika, ya. Bahkan banyak yang bilang sepanjang tahun tidak pernah bertemu biku sangga. Banyak loh yang seperti itu. Ya, atau ada yang bilang mereka bersyukur, oh Bante kita bersyukur paling tidak setahun sekali kami bisa melihat sangga, yaitu ketika Katina, karena biasanya ketika Katina sangga berkeliling begitu ya. Ya itu hanyalah momen satu-satunya bagi mereka untuk bisa melihat sangga. Ya, tetapi kan sangganya tidak menetap di sana. Lalu efeknya apa? Kalau Anda tinggal di tempat di mana sangga tidak terlihat seperti itu, Anda akan sulit melakukan 10 kebajikan kan? Ya enggak sih? Sulit untuk berdana. Ya akhirnya berdananya objeknya berbeda. Ya mungkin berdana kepada kucing, kepada ikan, kepada upasaka, kepada upasika, kan begitu akhirnya ya. Tapi kalau direnungkan lebih dalam lagi, kalau sangga tidak terlihat, lalu siapa yang mengajarkan
menerima kepada Anda. Lalu bagaimana Anda bisa tahu abhidhamma? Aku salah cita seperti apa? Aku salah cita seperti apa? Lalu bagaimana Anda tahu cara berdana yang benar? Oh ternyata berdana itu macam-macam. Ada yang 3 akar, ada yang 2 akar, ada yang superior, ada yang inferior. Ya. Lalu bagaimana Anda tahu menjaga sila yang baik? Lalu bagaimana Anda bisa tahu meditasi yang benar seperti apa? Kompleks masalahnya kalau sangga tidak terlihat. Nah, dulu ketika saya sering keliling gitu di kota-kota di Sumatera, khususnya di kota-kota kecil, ya, atau mungkin sampai ke timur sana di Sulawesi itu, saya kadang hati saya itu merasa kayak terharu, tetapi juga kasihan, ya, kasihan, gitu. Karena untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia yang kita dapatkan kali ini itu susah sekali kan, kalau menurut ajaran Buddha kan begitu kan, sulit untuk mendapatkan kelahiran manusia dan kita sekarang sudah mendapatkannya. Tetapi kalau Anda kemudian tinggal di tempat yang tidak sesuai seperti tadi, maka satu kehidupan bisa saja sia-sia. Anda nggak menambah deposito timbunan karma baik yang superior. Bisa jadi seperti itu gitu. Ya. Beberapa hari yang lalu ada satu Bante yang cukup terkenal gitu ya, yang nanti pasti akan jadi guru pariyati yang baik di Indonesia, yang terbaik mungkin di Indonesia, berkunjung ke sini gitu. Kemudian beliau menyampaikan satu informasi bahwa ketika beliau berceramah di satu tempat, karena beliau ini ahli pariyati lah ini, ya ahli pariyati, hafal kitab suci ini. Ketika beliau berceramah di satu tempat katanya, Bante, ketika saya berceramah ini kira-kira gitu ya, yang bisa menikmati hanya umat-umat DBS Bante. Kenapa begitu ya? Kok bisa tahu ya? Karena ada beberapa yang kemudian mendekat kepada beliau dan menyatakan bahwa beliau ini umat DBS. Artinya sebenarnya Bantenya ini berceramah sesuai kitab suci, berceramah suta dan komentar ya. Yang lainnya itu ada yang mengatakan less practical, kurang ini merujuk kepada praktek sehari-hari ya. Tetapi ya itu tadi, hanya umat DBS saja yang bisa mengapresiasinya. Nah sebenarnya ini bukan untuk menyombongkan diri ya, ini hanyalah untuk memberikan gambaran kepada Anda semua bahwa bayangkan kalau seumur hidup Anda habis tanpa mendapatkan pengajaran yang sesuai kitab suci seperti tadi, Anda nggak akan pernah bisa mengapresiasi. Saya pun juga mengalami ketika awal-awal pulang ke Indonesia itu dulu. Kalau mau talk show selalu ada saja panitianya yang pesan kepada saya, Bante, ceramahnya yang ringan-ringan aja ya, yang praktis-praktis, yang addressing daily issue ya, yang bisa menyentuh problem-problem sehari-hari ya, begitu ya. Bahkan ada juga mungkin tokoh-tokoh yang pesan kepada saya, janganlah mengajarkan kitab suci, terlalu berat buat umat. Ya, dulu itu seperti itu kondisinya. Nah, poinnya adalah coba bayangkan kalau seseorang seumur hidup, walaupun sudah mendapatkan kelahiran sebagai manusia yang susah didapatkan, ini sekali lagi saya tekankan, kelahiran Anda sebagai manusia kali ini sulit Anda dapatkan kembali setelah ini. Sulit. Walaupun Anda mendapatkan kelahiran kali ini dan Anda nggak suka, tapi untuk dapat yang Anda nggak suka lagi itu pun sulit. Seram nggak? Seram loh. Ya. Nah, saya tekankan ini supaya Anda makin semangat ya untuk menjadi orang umat Buddha yang baik ya, yang mengikuti instruksi dan nasihat-nasihat kitab suci ya. Nah, kembali lagi, kalau Anda tinggal di tempat di mana sangga terlihat ya, maka Anda akan mendapatkan satu roda ini. Ya, memperoleh satu roda ini. Kemudian yang kedua, roda yang kedua adalah Sappurisa Wasaya. Sappurisa Wasaya itu adalah bersandar. Anda harus bersandar pada Sappurisa, orang yang berbudi luhur. Ya.
Nah, tetapi di dalam kitab komentarnya dibatasi nih istilah orang yang berbudi luhur ini siapa? Buddha dinang, Buddha dan seterusnya. Ya, artinya dan seterusnya di sini harusnya merujuk kepada Anda harus bersandar kepada Buddha atau kepada Paceka Buddha. Nah, ini kan sulit nih ya di zaman sekarang. Buddha sudah parinibbana kan? Kita masih bisa bersandar pada Buddha nggak sih? Masih atau enggak? Masih. Yang bisa menjawab begini hanya umat DBS. Maaf yang dengerin di luar sana yang bukan umat DBS ya. Ini di sini umat-umat DBS menjawab ketika saya tanya ini bagi yang di luar sana masih katanya. Masih bisa bersandar pada Buddha. Kenapa? Kok bisa? Padahal Buddha kan sudah parinibbana. Dhamma dan Vinayanya masih ada, Tripitaka dan kitab komentarnya masih ada, Buddha Wacana masih ada. Ingat, ya ini definisi dari kitab suci kita. Buddha Wacana itu adalah Pali Saatakata. Artinya, kata-kata Buddha itu adalah Pali. Pali itu Tripitaka, mula, akar. Ya, Saatakata bersama dengan komentarnya. Tidak cukup hanya Tripitaka saja. Jadi kita masih bisa sebenarnya bersandar pada Buddha, yaitu dengan cara bersandar pada Tripitaka dan kitab komentarnya, gitu ya. Bukan Tripitaka yang dikomentarin sendiri. Komentarnya udah tertulis di kitab, ya. Nah, jadi Anda bersandar kepada Buddha, Paceka Buddha, atau mungkin Arahanta, ya, atau kalau enggak pada Anagami, pada Sakadagami, pada Sotapanna. Jadi kalau Anda bersandar pada individu yang seperti itu, Anda mendapatkan roda yang kedua lagi dari 4 roda. Dan di kitab komentar Nak Raja Nang, bukan Anda bersandar kepada para raja atau para pemimpin yang lain, enggak. Anda hanya bersandar pada Buddha, Paceka Buddha, Arahanta, Anagami, Sakadagami, dan Sotapanna. Secara mudahnya, ya gamblangnya Anda bersandar aja pada kitab suci. Ikuti terus petunjuk-petunjuk kitab suci gitu. Ya. Kemudian itu roda yang kedua ya, Sapurisa Wasaya. Kalau di kitab ini dari kitab lain, dari kitab komentar lain, bukan dari kitab komentar Cakka Sutta ya. Tapi saya rasa ini bagus juga untuk saya sampaikan. Kenapa? Kalau Anda bersandar kepada Buddha itu tadi, di kitab komentar di sutta yang lain dijelaskan, ketika seseorang mendengarkan stansa yang terdiri dari 4 baris, dia mencapai buah kearahantaan. Banyak kan di kitab suci begitu kan? Ketika Buddha menyampaikan Dhammapada, banyak yang jadi arahat. Ya. Atau ketika seseorang mendengar pengajaran dari para biku yang merupakan para Arya, lalu mereka mencapai Magga dan Pala, begitu. Ya, itu maksudnya bersandar pada Sapurisa, pada orang-orang yang berbudi gitu. Nah, di dalam kitab komentar dari Cakka Sutta juga disebutkan bersandar pada Sapurisa ini mengandalkan Sapurisa. Nah, lihat tuh kata-katanya begitu. Jadi mengandalkan orang yang berbudi ini. Artinya mengandalkan ucapan-ucapan, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dari Buddha dan seterusnya tadi. Gitu. Jadi ini harus menjadi sikap kita. Ini harus menjadi sikap kita. Ya. Kemarin juga waktu saya kedatangan tamu Bante tersebut juga saya mengatakan sebenarnya ketika belajar di Myanmar itu saya sangat menikmatinya. Tetapi ketika saya mengambil master gitu di tempat lain gitu saya nggak menikmatinya gitu. Karena kurikulumnya yang sama sekali berbeda. Ya, makanya saya menyampaikan ini manfaatkanlah kehidupan Anda sebaik-baiknya ya. Kali ini Anda sudah beruntung bisa bertemu dengan ajaran Buddha toh. Ya, teruslah isi kehidupan Anda dengan baik. Nah, itu roda yang kedua. Roda yang ketiga adalah Atta sama Panidi. Atta sama Panidi itu adalah mengarahkan diri Anda dengan baik. Ya, mengarahkan diri Anda dengan baik itu adalah
Tapana itu memperbaiki. Jadi Anda harus terus-menerus memperbaiki diri Anda dengan baik ya di dalam kehidupan ini. Ini nasihatnya Buddha loh, instruksinya Buddha loh. Ya, jadi perbaikilah diri Anda dengan baik. Maksudnya memperbaiki apa? Kalau sebelumnya Anda ini adalah orang yang belum punya sadar, lalu Anda harus perbaiki diri Anda supaya tegak di dalam sadar terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, kalau sebelumnya Anda adalah orang yang belum memiliki sila yang baik, Anda harus memperbaiki diri Anda sehingga Anda bisa menjadi orang yang memiliki sila yang baik. Kalau sebelumnya Anda ini adalah orang yang kikir, orang yang pelit, Anda harus memperbaiki diri Anda supaya Anda mapan menjadi orang yang murah hati, gemar berdana, ya. Kalau Anda sebelumnya adalah sada, sila gitu ya. Ya kalau di kitab komentar hanya sada dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa urai macam-macam. Kalau sebelumnya Anda belum mempunyai rasa penghormatan terhadap Tripitaka dan kitab komentar, Anda harus perbaiki ya diri Anda supaya mempunyai rasa hormat kepada Tripitaka dan kitab komentar. Ini terus terang saja ya. Saya ini kan dalam agama Buddha ini pendatang kan sebenarnya kan. Ya. Karena saya kan ketika lahir agama saya bukan Buddhis. Ya. Ada satu hal yang menurut saya kita kalah dengan agama lama saya itu. Yaitu apa? Penghormatan terhadap kitab suci. Ya. Di agama lama saya dulu kita ditekankan untuk menghormati kitab suci, menghormati tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya, kita harusnya meniru mereka begitu ya. Mungkin umat di DBS sudah menghormati kitab suci, tapi ini mungkin untuk seluruh umat Buddha di Indonesia ya. Kita harus menghormati kitab suci. Caranya ya harus mengembangkan rasa ketertarikan untuk mendengarkan Tripitaka dan kitab komentar dibandingkan mendengarkan ceramah-ceramah yang tidak sesuai Tripitaka dan kitab komentar. Ya. Nah, Anda harus arahkan, Anda harus perbaiki, kita semua, saya juga harus terus perbaiki, perkuat rasa hormat kita kepada Tripitaka dan kitab komentar. Ya, dengan cara seperti ini Anda mendapatkan roda yang keberapa tadi? 3, Atta sama Panidi. Ya, Atta sama Panidi itu artinya ya apa? Seperti tadi, jadi terus menerus memperbaiki untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang keempat, roda yang keempat adalah Pube Cak kata punyata, artinya fakta, kenyataan, keadaan bahwa Anda sudah melakukan karma baik di kehidupan lampau Anda. Ya. Itu dari kitab komentar, tapi dari kitab komentar Manggala Sutta. Tapi kalau dari kitab komentar Cakak Sutta ini hanya mengatakan Pube Cakata Punyata itu adalah Anda sudah mengakumulasi ya karma-karma yang baik. Ya. Nah, jadi di kitab komentar dari Cakak Sutta ini adalah dikatakan dengan nyana sampayutana, ini yang sudah belajar Abhidhamma paham ini. Jadi dengan kesadaran atau pikiran yang berasosiasi dengan pengetahuan. Jadi artinya begini, kalau Anda melakukan karma baik, di dalam kitab ini diajarkan, diinstruksikan Anda harus melakukan kebajikan itu dengan pikiran Anda atau kesadaran Anda yang berasosiasi dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan. Nyana sampayuta cita. Ya, artinya bagaimana? Ketika nanti Anda berdana, Anda harus berdana dengan pengetahuan. Jadi Anda bangkitkan, Anda munculkan pikiran yang disertai dengan pengetahuan, disertai dengan kebijaksanaan. Oh, saya sedang melakukan dana, ya, dan dana ini adalah kusala, perbuatan yang baik yang berpotensi untuk menghasilkan hasil-hasil yang baik. Anda tahu, jadi bukan hanya karena
kebiasaan saja Anda tidak merenungkan seperti itu. Kalau Anda tidak merenungkan bahwa ini adalah karma baik yang berpotensi menghasilkan buah yang baik, ya. Oh, saya bersyukur seringkali saya ingin berdana tetapi tidak ada orang yang menerimanya, atau kadang ada Bante yang mau bisa menerimanya tapi saya sedang sakit atau sedang tidak punya sesuatu yang bisa dipersembahkan. Sungguh beruntung sekali pagi hari ini ada Bante yang bisa menerima persembahan. Saya pun juga sedang sehat, ya, ada sesuatu yang bisa saya persembahkan. Nah, dengan terus merenung seperti itu, kemudian juga di akhir kan selalu saya bimbing kan, idang me punyang asawa kaya wahang hotu, itu kan sebenarnya juga membuat kemudian pikiran Anda itu berasosiasi dengan pengetahuan, ya. Jadi jangan hanya memberi. Nah, makanya ketika zaman ini kan sekarang udah modern, Anda kan sering mungkin kalau dana tinggal klik-klik BCA itu, ya, sebut merek ya. Tinggal klik-klik apa itu namanya itu? Mobile banking, ya. Anda klik mobile banking, Anda lakukan secara otomatis tanpa pikir panjang atau dengan perenungan dulu. Coba diingat-ingat. Ya udahlah. Kenapa? Kadang spontan. Kalau spontan, hati-hati loh, bisa jadi karma baik Anda 2 akar. Iya toh? Karena nggak disertai pengetahuan kan. Anda spontan aja gitu, ikut-ikutan begitu. Apalagi kalau sambil nonton film. Udah 2 akar inferior. Iya nggak sih? Nah, akan terjadi repotnya begini. Kalau ternyata karma 2 akar inferior Anda tadi yang menghasilkan patik sandi. Anda masih ingat nggak penjelasan? Kalau karma 2 akar inferior menghasilkan patik sandi, seseorang akan lahir sebagai apa? Buta sejak lahir, tuli sejak lahir, idiot, ya. Kemudian maaf ya, LGBT, ya. Ribet nggak? Maaf ya. Nah, makanya, jadi sebagai umat Buddha yang sudah mendengarkan kitab suci, Anda kalau melakukan karma baik harus yang nyana sampayuta, kata sutta ini tadi. Nyana sampayuta itu artinya berasosiasi. Nyana itu kebijaksanaan atau pengetahuan. Berasosiasi dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Artinya setiap kali Anda melakukan, Anda tahu bahwa ini adalah perbuatan baik. Dan Anda harus tutup. Idang me punyang asawakaya wahang hotu, idang me punyang nibanasa pacayo hotu, itu udah kebijaksanaan. Ya, jadi jangan, hati-hati ketika Anda pakai mobile banking itu. Main klik saja, waduh 2 akar inferior. Nggak sadar 2 akar inferior. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa loh. Kalau itu yang berbuah patik sandi gimana? Paham ya? Pada belajar Abhidhamma kan? Lihat, bahaya nggak sih? Anda udah abandon melakukan karma baik 3 akar superior, hanya 1 yang 2 akar inferior, tapi itu yang berbuah. Bisa loh gitu. Kan kita sejak awal samsara udah banyak menimbun karma baik ya, yang kita nggak tahu, yang bisa saling mengkondisikan bisa saja yang berbuah yang 2 akar yang inferior itu tadi. Jadi akan terjadi komplikasi. Ya makanya tidak sederhana sebenarnya untuk melakukan kebajikan. Sesederhana Anda tinggal klik begitu, ya. Nah, jadi yang bagus lagi adalah begini. Kalau Anda mendapatkan roda yang keempat ini tadi, Pube Jakata Punyata, sudah kalau di dalam kitab komentarnya Caka Sutta ini kan tidak merujuk pada karma baik yang Anda lakukan di kehidupan lampau dengan mengacu kepada Buddha dan seterusnya, tidak. Di dalam kitab komentar Caka Sutta, roda ini, ya, itu dibatasi saja bahwa sudah melakukan karma baik ya di masa sebelumnya, itu hanyalah akumulasi dari karma baik yang dilakukan dengan nyana sampayuta tadi, dilakukan dengan kesadaran yang berasosiasi dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Yang menarik adalah kalau Anda melakukan karma baik dengan cara yang seperti itu, maka
karma baik yang sudah Anda lakukan itu tadi akan menuntun Anda ke arah pencapaian 3 roda yang lain. Ya. Jadi kalau Anda sudah banyak melakukan karma baik yang disertai dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, maka karma baik itu akan menuntun Anda untuk bisa tinggal di tempat yang sesuai, gitu. Untuk bisa bersandar kepada orang yang berbudi luhur tadi, ya. Untuk bisa membuat Anda terus-menerus memperbaiki diri Anda sehingga menjadi makin lama makin baik, begitu. Ya. Jadi ketika kemarin saya membaca kitab komentarnya itu saya merenung, ya memang begitu ya kehidupan itu ya. Kita nggak bisa milih kan sebenarnya kita mau tinggal di mana kan. Sebenarnya ya sejak lahir gitu. Ada yang sejak lahir tinggal di satu tempat dan sampai meninggal tinggalnya di situ terus. Tanpa pernah memunculkan satu pikiran untuk pindah ke tempat yang patik rupa desa wasa tadi. Pindah ke tempat atau tinggal ke tempat yang sesuai. Ada nggak yang seperti itu? Ada loh. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Bisa jadi itu karena ada karma-karma penghalang yang menghalangi dia untuk bisa memunculkan pikiran dan keputusan untuk pindah tempat. Iya kan? Banyak kan? Seseorang yang sejak lahir di tempat yang tidak sesuai, di mana biku tidak terlihat, biku sangga, bikuni sangga, upasaka, upasika tidak terlihat, dan sampai meninggal tinggal di situ terus. Tapi kalau kayak Anda kan enggak ya, Anda kan pindah kan, ya pindah dekat DBS itu, keputusan bijaksana. Karena Anda mendapatkan banyak dharma kalau Anda tinggal dekat DBS kan, ya. Nah, itu adalah 4 roda. Kalau Anda memilikinya, maka efeknya apa? Efeknya adalah danyang, danang, yaso, kiti, sukan, cetang, diwatati gitu. Artinya kalau Anda mempunyai 4 roda tadi, mencapai 4 pencapaian tadi, ya berhasil mendapatkan 4 pencapaian tadi, maka danyang tercurah kepada Anda, gandum tercurah pada Anda. Ini kan zaman India ya. Gandum kalau orang kita mungkin padi gitu kali ya, karena makanan pokoknya padi ya. Setahu saya mungkin di India makanan pokoknya gandum kali ya. Waktu saya di India itu saya kayaknya makannya gandum aja, susah cari nasi. Makanya sering sakit perut dulu. Karena nggak cocok, perutnya belum belum biasa gitu. Kemudian selain gandum, danang itu adalah kekayaan. Kekayaan akan tercurah kepada Anda. Kemudian yang ketiga adalah yasa. Yasa itu popularitas. Ya, popularitas. Ya. Lihat di dalam lingkungan Buddhis ya, banyak upasaka, upasika, biku, bikuni, seale, ada satu yang populer, ada satu yang enggak. Ya, kehidupan kayak gitu. Kenapa ada yang satu yang populer, ada satu yang enggak gitu. Ada satu pabajita 1 pacayanya berlimpah. Ya, makanannya berlimpah, jubahnya berlimpah, obat-obatan berlimpah, tempat tinggalnya juga berlimpah katakanlah begitu. Tapi sementara ada pabajita yang tidak. Penyebabnya apa? Apakah penyebabnya yang berlimpah itu materialistis? Enggak. Yang menyebabkan ya. Jadi kita harus memahaminya begini. Kalau seseorang mendapatkan kehidupan yang baik, itu bukan karena hal-hal apapun, tetapi ini adalah hal-hal yang negatif, tetapi ini karena pencapaian-pencapaian dia baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan yang sekarang. Ya, kalau dulu waktu wakil rektor ITBMU ke sini itu beliau menyampaikan ini istilah ini apa? Maha punya, seseorang yang memiliki kebajikan besar atau seseorang yang memiliki pahala yang besar, maka dia pasti akan berhasil di dalam kehidupan ini. Nah, saya ulangi lagi. Jadi selain gandum, kekayaan, juga popularitas akan tercurah kepadanya. Kemudian kiti itu reputasi yang baik.
juga akan tercurah kepadanya. Dan yang kelima adalah kebahagiaan akan tercurah kepada yang bersangkutan. Ya, jadi para upasaka-upasika sekalian, saya tutup wadah kali ini. Saya akan simpulkan begini. Apakah 4 roda yang harus Anda perjuangkan itu? Yang pertama, patik rupa desa wasa, tinggal di tempat yang sesuai. Anda sudah tinggal di tempat yang sesuai belum? Harusnya sudah, ya. Sapurisa wasaya, ya, bersandar kepada orang yang berbudi luhur, sudah belum? Harusnya juga sudah, ya, kitab sucinya kan, Anda bersandar pada kitab suci. Kemudian yang ketiga apa? Tadi pati rupa sapurisa wasaya, kemudian atak sama panidi. Anda sudah memperbaiki diri Anda dengan baik? Sudah belum? Berjuang ya, proses jayo ya, berjuang untuk jadi orang yang baik. Apa tadi penjelasannya? Kalau belum punya sada, Anda harus tegakkan diri Anda dalam sada. Kalau belum murah hati, Anda harus tegakkan jadi orang yang murah hati. Kalau silanya belum bagus, tegakkan supaya Anda silanya bagus dan lain sebagainya. Kemudian pubeca kata punyata, Anda nggak bisa ingat, ya, nggak bisa ingat apakah dulu sebelum di kehidupan lampau mungkin Anda nggak ingat, tapi kan di kehidupan ini Anda ingat, ya banyak kan. Nah itu terus Anda harus lakukan kebajikan-kebajikan dengan nyana sampayuta, dengan pikiran kesadaran yang berasosiasi dengan kebijaksanaan. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, katanya, Bante, saya pernah bertemu dengan orang dari agama lain yang mengatakan bahwa kehidupan lampau itu nggak ada, gitu. Oh, kenapa dia bilang gitu? Ya karena nggak bisa. Kalau ada, kenapa saya nggak bisa? Yang bersangkutan ngomong, kalau ada, kenapa saya nggak bisa mengingatnya? Gitu. Sebenarnya kan jawabannya mudah ya. Kalau mau meditasi pasti bisa cepat atau lambat ya. Tapi waktu itu saya jawab, nanti kalau ketemu lagi tanyakan, nggak usah jauh-jauh kehidupan lampau Anda nggak mampu ingat. Kemarin aja kamu ingat nggak apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu jauh bisa ingat kehidupan lampau. Coba, ini hari apa? Sabtu. Kemarin Jumat Anda ngapain aja coba? Dari bangun tidur sampai tidur, ingat nggak? Baru 1 hari. Banyak lupanya kan? Ya, jadi tapi poinnya adalah sebenarnya siapapun yang mau bermeditasi sesuai dengan petunjuk Buddha pasti akan bisa mengingat kehidupan lampaunya. Baik, demikian 4 roda yang harus Anda perjuangkan. Mudah-mudahan Anda menjadi umat Buddha yang senantiasa mengingat nasihat Buddha, mengindahkan nasihat dan instruksi Buddha, dan kemudian melaksanakannya. Semoga dengan kebajikan yang sudah Anda kumpulkan, Anda bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian yang penuh dengan